banyak yang bisa digunakan masuk undang-undang kesehatan tersebut. Kalau langsung ke konstitusinya, ke hak asasi manusia, bahwa tadi seperti yang saya bilang, biasanya nanti dalilnya di pasal 28 itu sendiri di huruf I kalau nggak salah, atau huruf J, yang paling terakhir-akhirnya. Ada norma yang bicara di undang-undang bahwa demi kelangsungan ketertiban bersama, gitu, undang-undang hak asasi manusia ini sendiri juga, konsep hak asasi manusia ini juga dibatasi oleh undang-undang, gitu. Jadi ya ada batasnya, pengertiannya, definisinya, dan segala macamnya seperti itu. Jadi memang banyak yang bisa kita cek. Tapi kalau mau langsung ke hak asasi manusia, saya pikir itu bukan langkah yang lebih tepat. Gitu. Kalau karena gitu ya subjektif ya. Gitu. Kita bisa pakai ini nggak ya, Mas? Tadi kan aku dengar ada consent inform. Consent inform itu kan berdasarkan UU Kesehatan, di mana masyarakat bisa memilih. Consent inform itu kan harusnya inform consent. Inform consent itu kan harusnya kan mencakupi seluruh informasi mengenai vaksin pada masyarakat, termasuk risiko-risikonya. Nah, masalahnya apakah masyarakat ketika divaksin mendapatkan hal tersebut atau tidak, atau hanya sekadar menjalankan peraturan pemerintah untuk dapat sertifikat agar bisa bekerja. Iya, itu kan balik ke peristiwa aktualnya nanti seperti apa ya. Ketika dirasakan tidak nyaman ketika proses vaksinasi, tidak diberikan pengetahuan resikonya bagaimana. Kan tahu saya dalam proses vaksinasi juga ada lembar persetujuan dan screening, tapi tidak dikasih tahu dampak jangka panjang seperti apa. Kemudian juga apa yang harus dilakukan ketika pas vaksin seperti apa, maka bisa saja memilih untuk tidak. Seingat saya, Perpres itu mewajibkan vaksinasi, tetapi tidak mewajibkan vaksinnya apa. Ya, itu salah satu peluang juga. Contoh ya kan, bahwa orang bisa saja memilihnya, saya Sinovac aja lah karena saya rasa aman gitu. Itu boleh dalam dasar seperti itu. Bahwa hal yang kadang-kadang disampaikan, udah vaksin apa aja deh dan segala macam, disampaikan oleh beberapa orang ya kayak gitu. Yang nggak beralasan juga, karena kan itu berkaitan dengan individu masing-masing. Nggak beralasan juga bahwa ya proses Perpres 14 2001 itu kan dalam artian masih berlaku dan masih cukup panjang. Pemberian vaksinasinya itu sendiri ya bukan berarti terbatas dalam artian semua harus divaksin paling lambat bulan ini gitu. bulan ini nggak divaksin maka akan terkena sanksi, kan nggak ada norma yang seperti itu. Berarti kan Perpresnya masih jalan berlaku. Ya kita dalam artian bukan berarti menolak, tetapi misalkan memilih yang tetap mengikuti kewajiban, tapi kan vaksin yang mana itu balik ke ada hak dari undang-undang di berkaitan. Persoalannya itu ya, Mas Rokan, persoalannya itu kan gimana dengan masyarakat yang berpikir bahwa dari semua pilihan vaksin yang ada itu dia yakini nggak ada yang sesuai, yang aman buat dia. Kemudian ketika dia tidak mau memilih salah satu pun, kemudian dia tidak mendapatkan hak pelayanan atau misalnya tidak boleh mengakses ke ruang publik. Nah, itu gimana tuh Mas Rokanto? Oh iya, memang berkaitan dengan sanksi administrasi dan segala macam itu justru pasal-pasal berkaitan itu yang perlu bisa dilihat. Misalkan kalau tidak vaksinasi maka akan kena sanksi administrasi, dasarnya apa, itu bisa dicek. Nah, lebih ke arah situnya itu bisa saja arahnya ke arah situ seperti itu. Masuk diskriminasi nggak sih Mas? Tetapi sebenarnya ya itu diskriminasi juga kan, di undang-undang berkaitan dengan undang-undang dasar berkaitan dengan HAM kan memang perbuatan diskriminasi juga perlu di sesuatu yang menjadi hak untuk tidak menerima diskriminasi orang. Tetapi diskriminasi sendiri juga batasan-batasannya juga jelas gitu, jelas yang diatur tadi di undang-undangnya. Nah, berkaitan dengan tadi dibilang dia ingin sanksi, ruangnya itu ya tadi saya melihatnya justru karena ada sanksi yang sifatnya administrasi, ada sanksi yang sifatnya juga denda,
Dendanya per orang itu limitnya kalau di penanggulangan wabah ya 1 juta. Orang kalau nge-swab sekali berapa? 900.000 ya? Iya, sama aja. Kira-kira kayak gitu. Ini 1 juta. Yang ini yang nggak diketahui orang loh. Orang-orang concernnya pada hal yang seperti itu. Ketika dia mau membayar sanksi dendanya, ya udah saya bayar 1 juta sebagaimana disampaikan kemarin salah satu anggota dewan bilang ya udah kita bayar aja. Tetapi itu menjadi ya pasti akan ada prosesnya juga ya. Apakah memilih untuk bayar aja lah gitu. Dan kemudian dari bayar itu kan orang pasti ada alasan-alasan ya sebagai untuk tidak divaksin. Misalkan ada orang memang secara alasan kesehatan memang tidak bisa divaksin. Sehingga karena tidak bisa divaksin, dia nggak bisa ke mall ya. Karena nggak bisa menunjukkan surat vaksin. Padahal kalau hal-hal seperti itu yang itu perlu diberikan solusi atau jalan keluar dari pemerintah, misalkan pemberlakuan surat keterangan kesehatan, dan itu katanya memang sudah berlaku, tapi itu harus ditetapkan secara hukum. Contoh misalkan turunan dari Perpres tersebut adalah edaran dari Kemenkes atau edaran dari lembaga yang memiliki kesehatan, lembaga yang memiliki kewenangan lah, Kementerian Kesehatan atau Kementerian Tenaga Kerja, bahwa bagi mereka yang tidak bisa divaksin karena memang pertimbangan kesehatannya dan misalkan terbukti dia sudah terinfeksi, karena di beberapa negara di Eropa itu juga sudah mulai memberlakukan hal itu, bahwa dia terbukti pernah terinfeksi gitu. Karena vaksin itu kan tujuannya kan mencegah keparahan, ya kan? Bukan dalam artian, dan sudah terbukti tidak dalam artian orang divaksin kemudian dia menjadi tidak tertular kembali. Tetapi kalau tertular dia menjadi tercegah keparahannya. Karena di luar negeri juga masih terjadi seperti itu. Nah, ketika orang yang sudah terinfeksi dan dianggap memiliki imunitas alami, apalagi mekanisme pengujiannya saat ini juga bisa lakukan ya kan, tes apa namanya, titer antibody, titer dan segala macam, titer antibody, bahwa dia pernah terinfeksi, dan imunitasnya bisa diukur juga dalam artian jangka panjangnya, jangka lamanya sudah banyak bukti ya. Nah itu kalau diberlakukan sertifikat imun seperti itu sesuatu yang mesti diberikan ruang gitu oleh pemerintah. Karena bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa divaksin karena alasan macam-macam, dia mungkin membutuhkan hal itu. Satu, dia karena pernah terinfeksi dan mungkin tidak memerlukannya. Kedua, mungkin karena alasan kesehatan dia belum bisa divaksin. Jadi dalam arti dia ada dalam landasan dia ada itikat untuk mengikuti kewajiban, tetapi dia punya pilihan juga untuk memilih mana yang cocok untuk dirinya pribadi. Nah, ruang di situ kan perlu ruang hukum yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, bagaimana caranya seperti itu. Misalkan surat keterangan dokter selama sementara dan segala macam, karena pejabat kita juga banyak dengan alasan dia masuk kategori lansia, dia nggak bisa divaksin juga gitu, karena vaksin yang tersedia saat ini hanya untuk usia tertentu, contoh seperti itu. Walau mungkin vaksinnya itu sendiri kalau fungsinya untuk mencegah keparahan, kalau dilihat dalam konteks COVID, maka yang resikonya tinggi justru malah lansia, kan seperti itu jadinya. Gitu ya kan. Maka yang perlu dilindungi adalah sebenarnya malah lansia. Tetapi balik ke pilihan orang untuk ini mencegah keparahan ke dirinya sendiri. Persoalannya kan gitu. Tapi saya memahami juga bahwa proses vaksinasi ini sendiri kan juga selain aspek kewajiban, tapi juga ada namanya aspek rantai distribusi, yang sampai saat ini juga ada orang yang pengen vaksin tapi mungkin di daerah dia belum bisa divaksin karena berkaitan dengan distribusi dan ketersediaan. Ini kan aspek secara pertimbangan sosiologis juga ada, ya kan? Secara pertimbangan yuridisnya juga tadi juga ada permasalahan, tinggal bagaimana cari titik tengahnya. Kembali berkaitan dengan tujuan vaksinasinya itu sendiri, pengebalan apakah untuk semuanya? Karena kan target pemerintah setahu saya cuma 70% ya. Masa 30% orang Indonesia nanti kalau mau ke mall susah gitu. Benar juga ya. Kan? Contoh seperti itu.
Nah, bahwa secara dasar itu juga agak kurang logika itunya, ada banyak celah sebenarnya di sana. Benar-benar. Iya, gitu.